Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffadhumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan pada malam hari ini, sehingga kita berjumpa kembali untuk kedua kalinya pada bab Kitabus Shalah, pada pembahasan tentang Kitabus Shalah. Dan ini adalah bagian kedua yang sebelumnya sudah kita sampaikan berkaitan tentang hukum ya salat 5 kali, salat 5 waktu, salat fardu, ya, bahwa salat fardu adalah suatu hal yang wajib hukumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan bahwa salat wajib yang kita laksanakan ya ada waktu-waktunya, ya, kitaban mauquta. Jadi setiap salat yang kita kerjakan, salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, itu memiliki waktu. Dan setiap kita seorang muslim ya tentunya tidak semua mengetahui waktu itu dimulai pada sejak kapan. Ya, semuanya tidak mengetahui seluruhnya. Maka untuk mengingatkan suatu hal yang sifatnya wajib, maka Allah mudahkan dengan adanya namanya adzan. Terlebih ketika misalnya kita hendak melakukan sholat subuh, tidak semua kita mengetahui kapan sholat subuh itu dimulai. Maka dengan adanya adzan ini menunjukkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita masuknya waktu salat. Waktunya salat. Ya, maka muadzin sebenarnya sebagian ulama menjelaskan bahwa muadzin itu adalah tugas yang berat. Karena dia harus mengetahui kapan waktu subuh datang, zuhur, asar, ya, maghrib, isya, ya, dia harus mengetahui, walaupun memang kita sudah dimudahkan dengan adanya jadwal sholat begitu, tapi di antara lainnya muadzin itu juga dituntut untuk datang pertama kali sebagai tanda ya mengumandangkan masuknya waktu sholat. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa muadzin itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan imam. Muadzin ini terkhusus pada mazhab Syafi'i. Ya, terkhusus pada mazhab Syafi'i. Ya, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i mengambil pendapat bahwa muadzin itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan imam. Ini sebagian ulama menyebutkan demikian. Ya, sebagian lain tetap ada yang mengatakan bahwa imam lebih tinggi. Dengan alasan apa? Ini kalau tadi yang alasannya muadzin ini lebih tinggi derajatnya, kedudukannya dibandingkan dengan imam dikarenakan usahanya lebih besar, ya, dibandingkan dengan imam. Tanggung jawabnya lebih besar mengingatkan manusia untuk masuknya waktu sholat. Ya, sebagian yang mengatakan imam itu lebih tinggi kedudukannya dikarenakan imam itu ya disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu imam tetap, ya, dan beliau tidak pernah azan, ya, begitu. Ya, ada sebagian kanan kedudukan imam
ya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi di sini sekali lagi pada mazhab Syafi'i muadzin lebih tinggi kedudukannya, menunjukkan bahwa pentingnya muadzin, ya pentingnya muadzin. Ya, mungkin tanpa muadzin tidak akan tahu kita kapan waktu sholat akan datang, ya, atau datangnya waktu sholat, begitu ya. Semoga nanti mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan. Jadi kalau misal pun nanti ternyata cukup malam dan materi masih cukup panjang, maka kemungkinan akan kita buat dua sesi. Tapi sekali lagi ini sangat penting. Sebenarnya kami harapkan jamaah putarannya lebih banyak. Ya harapnya begitu, karena nggak mungkin perempuan azan. Walaupun nanti kita akan bahas di sini begitu ya, tapi lebih dikhususkan bahwa muadzin itu laki-laki ya, maka banyak, apalagi terkhusus bagi mereka yang punya amanah untuk azan di masjid, maka harus tahu ya apa yang harus dipersiapkan sebagai seorang muadzin dan bagaimana mengumandangkan azan yang baik dan benar, tepat secara lafaz ya, secara sifatnya dan sebagainya ya. Yang pertama ya adalah pengertian azan dan iqamat dan hukum keduanya. Jadi yang pertama adalah pengertiannya ya, definisi azan dan iqamat. Secara bahasa al-adznu berarti pengumuman ya, berarti pengumuman ya, pemberitahuan, panggilan secara bahasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzanum minallahi wa rasulih, dan inilah suatu pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Jadi makna wa adzanu ya, wa adzanu minallah, jadi pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya, yaitu maknanya adalah pengumuman, pemberitahuan, panggilan ya, adzan. Maksudnya adalah pemberitahuan adalah pengumuman. Ini secara bahasa. Berikutnya secara syar'i atau secara istilah, adzan adalah pengumuman tentang masuknya waktu sholat dengan zikir tertentu. Ya, jadi adzan ini adalah pengumuman, pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Jadi adzan ini sebenarnya khusus ya dijadikan sebagai pemberitahuan ya, atau panggilan masuknya sholat ya. Ini hukum asal awalnya tentang azan. Walaupun kadang nanti kita akan temukan ada beberapa yang menggunakan di aktivitas lainnya. Nanti bagaimana insya Allah nanti kita akan sampaikan. Semoga tidak lupa begitu ya. Jadi ini apa namanya, hukum hukum asalnya ini diperuntukkan untuk ya memberitahukan bahwa sudah mendekati waktu salat, yaitu adzan. Adapun iqamah ya, secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata aqamah yang berarti mendirikan orang yang duduk. Ya, bentuk masdarnya. Ya, bentuk masdar dalam bahasa Arab ya, masdar. Jadi ini pokok akar katanya sebenarnya. Ya, masdar itu sebagai kata benda. Ya, menunjukkan bahwa al-iqamah itu dari kata masdarnya dari aqama, yaitu mendirikan orang yang duduk. Ya, secara bahasa. Maka ketika orang yang mendengarkan qomat, pasti dia dalam keadaan berdiri, langsung berdiri. Dengan qomat dia akan berdiri dari duduknya. Ya. Berikutnya secara istilah atau secara syariat, iqamah adalah pengumuman tentang didirikannya sholat dengan zikir tertentu yang ditetapkan oleh peletak syariat. Jadi sekali lagi sama ya, azan dan iqamah ini lafadznya khusus ya, tidak bisa kita buat sendiri. Sudah ada contohnya dari Rasulullah SAW yang disampaikan kepada para sahabat, muadzin beliau ya, yaitu ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Maka nantinya perlu kita untuk mengetahui apa lafadznya, bagaimana kita melafadzkan, sifat adzan bagaimana cara melafadzkan lafaz-lafaz adzan dan iqamah ini penting sekali. Ya, apalagi secara huruf nggih, kadang ada beberapa yang kadang kurang tepat penyebutan hurufnya, akhirnya nanti malah tidak sesuai dengan makna yang disebutkan. Ya, maka ini sangat penting untuk kita ketahui, terutama bagi mereka yang punya amanah untuk adzan.
jadi muadzin, ya. Berikutnya yang kedua, hukum azan dan iqamat, ya, atau iqamah. Azan dan iqamat disyariatkan untuk kaum laki-laki untuk sholat lima waktu. Jadi azan dan iqamah disyariatkan untuk laki-laki. Ya, maka di awal saya sampaikan bahwa saya berharap jamaahnya banyak laki-lakinya begitu, ya. Maka kalau ada kesempatan mudah-mudahan bisa saling menasihati untuk bisa hadir di sini untuk sama-sama kita belajar, ya. Jadi disyariatkan untuk laki-laki. Insyaallah kita akan lanjut pembahasan secara detail di pembahasan berikutnya. Bukan selainnya, jadi bukan selain dari laki-laki. Kedua, ya, termasuk fardu kifayah. Jadi adzan dan iqamah itu hukumnya wajib, fardu. Tapi sifatnya adalah fardu kifayah. Wajib kifayah. Ya, jadi berarti bagaimana bila jumlah yang cukup dari kaum muslimin telah melakukan keduanya, yaitu telah melakukan azan dan iqamah, maka gugurlah dosa atas kaum muslimin yang lainnya. Jadi kalau misalnya di daerah ini, di desa ini ada masjid, ada yang sudah azan dan iqamah, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Tapi kok misalnya harusnya sudah azan, waktunya azan, kok nggak ada yang azan, dosa semua. Karena hukumnya adalah wajib. Beda sama sholat, nih. Kalau kemarin kita sampaikan sholat 5 waktu hukumnya fardhu ain. Ya, karena sholat tidak bisa diwakilkan. Ya, sholat tidak bisa diwakilkan. Kalaupun ada orang di desa ini misalnya ada beberapa yang tidak melakukan sholat, maka dosanya ditanggung sendiri. Ya, tapi kalau adzan itu fardu kifayah, wajib kifayah. Jadi ketika sudah ada yang melaksanakan, maka yang lain sudah terguguri, ya, tergugur oleh kewajiban tersebut. Tapi kalau misalnya ternyata kok tidak ada yang adzan, dosanya berjamaah, ya semuanya, begitu. Karena nggak ada yang mewakili, gitu ya, tidak ada yang mewakili. Maka sekali lagi, adzan dan iqamah hukumnya wajib, fardu kifayah, ya, berbeda dengan sholat. Ya, kalau sholat fardu ain. Ya, tapi sekali lagi ini tetap sebagai wajib hukumnya, karena dia sebagai syiar, ya, syiar kita sebagai muslimin, identitas kita sebagai seorang muslim. Ya, bahkan Rasulullah SAW ini ketika dalam keadaan ingin menyerang suatu daerah, ketika mendapati daerah tersebut masih terdengar azan, tidak jadi diserang. Bahkan kita juga mengetahui bahwa salah satu di antara, ya, ciri-ciri kiamat itu akan dekat adalah ketika azan sudah tidak terdengar lagi. Selama azan itu masih terdengar, maka Allah akan tunda kiamat tersebut. Ini menunjukkan bahwa azan itu hukumnya wajib, sebagai syiar bahwa masih ada kaum muslimin di situ. Ya, masih ada kaum muslimin di situ. Ya. Maka gugurlah dosa-dosa atas kaum muslimin yang lain ketika sudah ditunaikan. Karena keduanya termasuk syiar Islam yang terlihat, sehingga tidak boleh meninggalkan keduanya. Karena ini sebagai identitas kita sebagai seorang muslim, ya, sebagai syiar kita sebagai seorang muslim. Berikutnya bagian yang kedua, ya, ini perlu juga kita untuk pelajari. Ya, ini fokus untuk di tulisannya, nih, bukan di gambarnya. Gambarnya beda nanti, ya. Ya. Bagian kedua, syarat-syarat sah adzan dan iqamah. Ini syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang muadzin. Ya, yang pertama jelas, ya, dia seorang muslim, orang yang berislam. Maka keduanya tidak sah dilakukan oleh seorang kafir. Maka orang non muslim tidak boleh mengumandangkan adzan dan tidak dikatakan sah dia, dikarenakan dia bukan seorang yang berislam, orang yang muslim. Berikutnya yang kedua, seorang muadzin ini harus berakal. Ya, maka keduanya tidak sah dilakukan oleh orang gila. Ya, walaupun suaranya merdu, ya nggak boleh namanya orang gila. Kan ada sebagian orang gila tapi masih ingat lafaz azan, kan begitu. Ya, maka tidak boleh. Ya, tidak sah, azannya itu tidak sah. Ya.
Orang yang mabuk sama, orang mabuk juga tidak boleh untuk adzan. Ya, tidak boleh untuk melaksanakan adzan atau menjadi seorang muadzin pada saat itu. Berikutnya yang kedua adalah anak-anak yang belum mumayyiz, belum tamyiz, belum bisa membedakan baik buruknya. Ya. Jadi kalau misalnya ada seorang anak yang sudah bisa memilah tapi dia belum balik, maka sah. Tapi ketika dia belum mumayyiz, belum tamyiz, belum bisa membedakan baik buruknya, maka dia tidak sah. Maka ukurannya bukan balik, tapi tamyiz. Ya, ukurannya adalah tamyiz atau yang mumayyiz, yang sudah tamyiz, membedakan mana baik dan buruk. Ya. Dan ini juga sama seperti ibadah-ibadah yang lainnya yang mungkin kita sudah pernah sebutkan sebelumnya. Berikutnya yang terpenting Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah laki-laki. Seorang laki-laki, ya, sehingga keduanya tidak sah dilakukan oleh seorang wanita. Ya. Pernah mendengar perempuan adzan Bapak? Selama hidupnya pernah dengar perempuan adzan? Ya, nggak perlu mungkin kita lihat ketika menjelang sholat, ketika lomba adzan pun nggak ada perempuan ya. Ya, tapi pernah kejadian yang pernah saya alami. Jadi di pondok saya dulu, ketika saya masih SMK, itu kebiasaan pondok saya itu setiap tahun, tepatnya di bulan Ramadan itu, ngirim santrinya untuk dakwah. Dari sejak kelas SMA sudah suruh 20 hari Ramadan dikirim di pelosok-pelosok untuk dakwah, ngisi-ngisi masjid, jadi imam, jadi kultum dan sebagainya. Ya, bertepatan ketika itu saya nempatin di daerah Semin. Daerah Semin, mungkin kalau saya pengen tahu ya, Semin ya. Daerah yang paling ujung, kalau saya masih ingat namanya Pucuk Malang kalau nggak salah nama daerahnya. Jadi daerahnya sangat-sangat tinggi. Jadi seingat saya dulu mungkin karena musimnya ya. Jadi walaupun siang hari panas tapi anginnya dingin. Karena ini sampai motor itu kadang nggak kuat nawan aja begitu. Nah, di sana saya bertepatan yang diutus 2 orang, laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya saya. Ya, teman saya perempuan, satu saya laki-laki. Nah, sebelumnya itu pernah tahun sebelumnya dikirim ke kelas saya, tapi perempuan saja, nggak ada laki-lakinya, satu perempuan saja dikirim di desa itu. Jadi satu desa beberapa santri, tapi saat itu yang tahun sebelum saya itu satu perempuan. Dan di situ kebiasaan masyarakatnya kalau waktu sholat duhur asar nggak ada yang adzan. Adzannya tuh kalau subuh, maghrib sama isya. Karena mereka sudah sudah disibukkan dengan ke sawah. Kalau sana bilangnya ke ngalas, sama ngalas gitu. Jadi kalau duhur asar nggak ada yang adzan. Nah, ini salah satu anak TPA yang saya ajar saat itu cerita sama saya, Mas, dulu Mbak itu pas di tahun lalu itu kalau nggak ada yang adzan Mbaknya. Kaget saya, wih, adzan gitu kan, pakai mic, iya pakai mic, wih, gimana sih gitu kan. Nah, langsung apa alasannya? Katanya karena nggak ada yang adzan, nggak ada satupun laki-laki yang mau adzan di situ, karena memang sudah sibuk. Anak remajanya ada yang bisa adzan tapi malu mau adzan. Biasanya kalau anak-anak sebagian di kampung itu kalau sudah beranjak dewasa itu malah nggak TPA. Jadi kalau sudah masuk SMP itu udah nggak mau TPA. Rutin kalau kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu rutin TPA terus, tapi kalau udah masuk SMP nggak mau TPA lagi. Malu katanya. Nggak tahu alasannya, tapi malu. Jadinya bukan hanya TPA saja, bahkan ketika diminta adzan pun nggak mau, padahal dia bisa. Akhirnya itu berkelanjutan sampai SMA, sampai akhirnya ya seperti itu, jadi kebiasaan untuk zuhur dan asar tidak ada yang adzan. Akhirnya mbaknya kakak kelas saya, walaupun saya tidak terlalu kenal saat itu beliau siapa, tapi pernah disebutkan namanya. Tapi yang penting beliau adalah kakak kelas saya Pak Soto. Beliau itu memutuskan untuk adzan dan itu pakai mic ya begitu. Dan sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Ketika apa? Ketika seorang perempuan itu adzan dan didengar oleh laki-laki yang lain. Ya, makanya disebutkan ya, khawatirnya nanti suaranya itu bisa menimbulkan fitnah. Karena kita tahu nanti kita di dalam bab sholat nantinya, bukan tentang sholat nanti bagaimana seorang imam ketika dalam keadaan salah
untuk mengingatkan bagi perempuan ketika mengetahui. Ini kan berbeda juga, tidak seperti laki-laki mengingatkan untuk imam yang kurang tepat atau salah ketika mengimami begitu ya. Maka tapi sebagian ulama menyebutkan bolehnya perempuan itu azan. Sebagian menyebutkan perempuan itu boleh azan ketika yang mendengar itu hanya perempuan saja. Contohnya ketika misalnya di pondok khusus perempuan, khusus putri ya, dan memang jamaahnya nggak ada laki-laki sama sekali, pengurusnya perempuan semua misalnya ya, maka di situ dia boleh adzan ketika memang dia memastikan adzannya itu yang mendengar hanya perempuan saja. Maka sebagian ulama dia membolehkan ya. Tapi ketika memang dia mengetahui bahwa yang mendengar itu bukan hanya wanita, maka tidak diperbolehkan. Ya otomatis kalau misalnya kayak seperti kasusnya tadi kakak kelas saya pakai mic ya, dengar nggak cuma perempuan saja, laki-laki juga akan mendengarkan. Yang ini kurang tepat. Begitu, yang ini kurang tepat. Berikutnya, dan tidak sah juga bagi al-huntha. Ini kalau di kitab terjemahnya saya mendapatinya banci. Banci itu apa nggih? Ada bisa jelaskan maksud dari banci? Banci itu apa Pak? Banci Pak. Sama waria beda boten? Beda. Banci, bencong, waria beda enggak ya? Apa pengertian banci itu nih? Kalau yang saya pahami banci itu masih laki-laki tapi perilakunya perempuan. Nggih boten? Nggih boten kira-kira. Banci kalau yang saya pahami nggih, makanya saya tidak mencantumkan terjemahnya. Ya, karena kalau saya lihat itu kayaknya kurang pas terjemahinya. Kalau yang saya pahami tentang banci nggih, maaf nggih. Banci yang saya pahami itu dia tetap jenis kelamin laki-laki tapi kelakuannya ke perempuan. Bener nggak? Kalau yang saya pahami atau kurang tepat? Yang dipahami Bapak mungkin ibu-ibu ada yang paham, mungkin ibu-ibu. Bener nggak yang saya pahami? Banci itu tetap jenis kelaminnya laki-laki tapi kelakuannya kayak perempuan. Nggih boten kira-kira. Nggih boten Bapak Ibu. Ya, tapi kalau misalnya demikian maka ini kurang tepat menurut saya. Ya, yang saya pelajari ini kurang tepat karena al-huntha, kalau al-untha dengan hamzah itu perempuan, al-untha, tapi khunsa pakai kha. Kha itu sebenarnya bukan, kalau memang yang saya pahami adalah banci seperti yang tadi saya sebutkan, maka ini kurang pas. Al-khunsa ini maksudnya seorang yang dia lahir dalam keadaan memiliki kelamin ganda. Kelaminnya ganda, dua kelaminnya. Nih, kelaminnya ganda. Akhirnya tidak ada kepastian statusnya bagi laki-laki atau perempuan, nggak jelas laki-laki perempuan karena dia lahir dalam keadaan kelaminnya ganda. Ada kelamin laki-laki, ada perempuan. Pernah mungkin di antara bapak dan ibu pernah mendapati ada seorang yang lahir dalam keadaan kelamin ganda. Nah, ini tepat maksudnya dari al-khuntha ini yaitu kelamin ganda. Kalau misalnya banci maksudnya seperti itu benar. Kalau misalnya maksud banci itu maksudnya banci itu dia lahir dalam keadaan kelamin ganda, ada kelamin laki-laki dan perempuan. Tapi yang saya pahami nggih, makanya saya tanya ke Bapak, apakah banci itu yang saya pahami ada laki-laki tapi kelakuannya perempuan, benar atau tidak? Kalau emang seperti itu, jadi ini kurang tepat. Ya, karena status banci dalam Islam tetap laki-laki. Cuma kelakuannya harus dirubah kan begitu nggih. Ya, kalau misalnya maaf nggih, misalnya contoh gay misalnya begitu nggih. Yang sekarang baru marah nggih, poti kalau orang bilang, kalau saya bukan poti nggih, bau tai namanya gitu. Nah, ini laki-laki jelas walaupun secara seksual dia menyimpang. Tetap dia sebagai laki-laki hukumnya. Bukan berarti ketika dia menyimpang dari segi status seksualnya langsung dia dikatakan perempuan misalnya, atau diantaranya nggak bisa kan begitu nggih, atau apa namanya jenis netral, jenis apa itu ya, gender netral loh apa itu, nggak, tetap dia tetap statusnya laki-laki tapi dia punya penyimpangan secara seksual. Kalau banci tidak semua gay, kalau yang pernah saya tahu nggih, banci itu lebih kepada yang saya pahami nggih, jadi dia tetap laki-laki tapi kelakuannya kayak perempuan, walaupun kadang tidak semua banci dia gay.
Tapi kebanyakan banci ya, wallahu alam nggih, wallahu alam bisawab. Tapi di sini saya sampaikan bahwa yang dimaksud dari poin yang ketiga ini bukan banci secara sikap saja, tapi memang kondisinya dia lahir dalam keadaan kelamin ganda. Kalau di zaman dulu ketika kedokteran belum berkembang untuk menanggapi kasus seperti itu, biasanya mereka ketika sudah dewasa, sudah balik terutama, dia akan melihat kecondongan dia tertarik kepada yang mana. Misalnya ada seorang yang dia lahir dalam keadaan dua kelamin berganda begitu nggih. Ketika dia sudah dewasa, dia kira-kira lebih condong ke laki-laki atau perempuan. Kalau dia ternyata tertarik ke perempuan jadi laki-laki. Kalau dia tertarik kepada laki-laki jadi perempuan, seperti itu. Kalau sekarang sudah ada teknologi, ada ilmu kedokteran yang lebih bisa melihat itu, maka bisa dicek dengan ilmu kedokteran begitu ya, secara medis. Maka yang pernah saya pernah nyampaikan belum ya, tapi pernah saya mendapati kasus seorang santriwati. Dia dalam keadaan kelamin ganda, disebutkannya seperti itu. Tapi ketika dia menginjak SMA, dia mondok dari sejak SMP. Masuk SMA, dia merasa kok nggak haid. Dan ketika itu dia awalnya dia memang merasa seperti perempuan, tapi lama-lama ketika sudah dewasa kok ada kerisihan ketika dekat sama perempuan, agak ada rasa gelisah. Nah, agak gimana begitu? Ada rasa ya mungkin mulai ada rasa ketertarikan. Akhirnya dia merasa kayaknya lebih condong ke laki-laki dibandingkan perempuan, padahal dia sejak kecil itu udah dianggap perempuan sampai SMA. Akhirnya saya lupa kelas berapa atau udah lulus dari SMA, dia baru memberanikan diri untuk mengecek dirinya. Karena posisinya dia dalam keadaan mempunyai dua kelamin tadi. Akhirnya ketika dicek ternyata dia lebih condong ke laki-laki. Dikarenakan dicek dia tidak ada rahim di dalamnya, makanya dia tidak haid. Tapi secara zahir, secara nampak dia punya kelamin dua. Ya, kelaminnya dua walaupun nampaknya kalau secara lihat di langsung dia perempuan, kelaminnya perempuan saja. Tapi ternyata ketika dicek entah di USG atau apa namanya nggih, itu ternyata ada kelamin laki-lakinya di dalam. Kelamin laki-laki di dalam, tapi kalau secara fisik kelihatan zahir itu perempuan kelaminnya, tapi kelamin laki-lakinya sembunyi di dalam begitu nih. Akhirnya karena pasti dilihat dia condong ke laki-laki dikarenakan tidak ada rahim sama sekali. Karena salah satu hal yang tidak bisa diubah dari seorang perempuan itu yang ditiru, ya, yang seorang perempuan ditiru itu adalah rahim. Ya, pernah kita sampaikan mau laki-laki transgender ketika dia ingin operasi ganti kelamin, operasi bagian dadanya, misalnya operasi bagian pinggulnya atau suaranya atau yang lainnya, itu mungkin ada sebagian yang bisa mengubahnya, walaupun itu sifatnya tidak permanen. Apalagi ketika dia suntik hormon itu karena harus setiap minggu dia suntik hormon biar menguatkan hormon yang dia inginkan. Misalnya laki-laki lebih condong kepada perempuan, tapi ada satu bagian yang nggak bisa diubah, yaitu rahim. Mau kapan pun nggak bisa seorang laki-laki yang berubah jadi perempuan karena operasi itu punya anak, nggak mungkin. Nah, akhirnya tadi santriwatinya itu, yang awalnya santriwati, dicek tuh nggak ada rahimnya sama sekali, dan dia mendapati ada kelamin laki-laki di dalam. Akhirnya dokter menyimpulkan dia laki-laki, langsung dioperasilah kelaminnya, kelamin laki-laki yang di dalam itu ditarik ke atas. Ya, akhirnya sekarang jadi laki-laki. Awalnya pakai jilbab terus Pak dari kecil. Anak pondok lagi santriwati. Akhirnya beliau lebih condong ke laki-lakinya. Beliau pun juga merasa kayak ada rasa yang berbeda, udah nggak nyaman jadi seorang perempuan. Ya, hati nuraninya nggak nyaman jadi perempuan. Akhirnya ternyata memang dia lebih fokus kepada laki-laki. Sama seperti atlet voli kalau nggak salah siapa itu saya lupa, karena juga hampir sama kasusnya begitu ya. Maka sekali lagi muadzin ini lebih diperuntukkan bagi seorang laki-laki. Perempuan tidak diperbolehkan ketika memang didengar oleh laki-laki yang lainnya, dan sebagian ulama membolehkan ketika memang yang mendengar adalah perempuan. Sedangkan seorang yang dia terlahir dari dua kelamin, ya, maka ini juga sama,
karena khawatir belum bisa menentukan dia laki-laki atau perempuan dan ada kemungkinan dia perempuan, maka tidak dibolehkan untuk jadi muadzin pada saat itu ketika belum bisa menyimpulkan bahwa dia seorang laki-laki. Begitu nggih. Berikutnya yang keempat, hendaklah azan dikumandangkan di waktu sholat. Ya, sekali lagi sebagai yang tadi kita sebutkan di awal nih, bahwa hukum asal azan itu hanya sebagai mengingatkan masuknya waktu sholat. Ya, walaupun nanti kita akan insyaallah bahas ya. Hendaknya azan itu dikumandangkan di waktu sholat. Maka ketika bukan waktu sholat, maka tidak diperbolehkan pada hukum asalnya. Ya, maka tidak sah azan sebelum masuk waktu sholat kecuali azan yang pertama dalam sholat subuh. Jadi mungkin ada beberapa masjid yang masih mengamalkan ini ya, dan ini juga diamalkan di zaman Nabi. Jadi ada azan awal sebelum azan subuh. Ya, jadi kalau di zaman Nabi, Rasulullah SAW ini memerintahkan azan awal ini dikumandang oleh Bilal. Sedangkan azan subuh, ya azan subuh itu yang memandangkan ya Ibnu Ummi Maktum. Ya, maka pernah saya lupa pernah nyampaikan belum nih tentang ketika fikih Ramadan, bahwa ada sebagian kaum muslimin yang mungkin kurang tepat memahami hadis tentang boleh dia meneruskan sahurnya ketika dia mendengarkan azan subuh itu. Ya, ini yang dimaksud hadis itu adalah azannya Bilal. Ya, jadi nggak boleh kita ketika sudah waktu misalnya kita mendengarkan memang azan subuh begitu nih, maka sudah selesai. Walaupun masih ada sisa makanan di piring, sudah selesai, kita nggak perlu untuk memakannya walaupun tinggal sedikit. Nggak ada kata mubadir pada saat itu, khawatirnya dia batal. Hadis yang dimaksudkan dia boleh untuk melanjutkan sahurnya itu adalah hadis tentang azannya Bilal, azan pertama. Karena untuk azan Bilal, pada waktu Bilal itu maka boleh dia untuk melanjutkan sahurnya. Tapi kalau sudah azannya Abi Ummi Maktum maka tidak boleh. Yang dimaksud hadis yang tadi kami maksud adalah azannya Ummi Maktum, maka azannya Bilal bin Rabah, maka masih boleh untuk sahur. Tapi sedangkan ketika sudah azan subuh yang kedua yang menunjukkan waktu sholat subuh sudah datang, maka ini tidak boleh untuk melanjutkan sahurnya. Kalaupun misalnya kita dapati di daerah kita memang biasanya azan subuh sama sekali, maka itu menunjukkan sudah waktu subuh, sudah nggak bisa sahur lagi. Tapi kalau misalnya memang kita ada kebiasaan masih mengamalkan sunnah ini, azan awal ya sebelum azan subuh, maka boleh dilanjutkan pada azan awalnya saja. Begitu ya. Maka ini azan yang diperbolehkan sebelum waktunya sholat subuh. Ya, atau ketika sebelum waktu sholat, ya, yaitu azan awal atau azan sebelum sholat subuh. Berikutnya adalah azan di hari Jumat. Karena ada sebagian kalau mungkin kebanyakan kita sudah cuma satu ketika khatib berdiri salam baru azan. Tapi ada kebiasaan lainnya dan memang pernah diamalkan, yaitu azannya 2 kali. Walaupun sebenarnya yang diamalkan kebanyakan sekarang ini, sebagian saudara kita mungkin yang di Nahdien itu biasanya terlalu dekat antara azan pertama dan kedua. Harusnya dia agak lama. Agak lama. Tapi memang ini sebagian ya diamalkan. Ini juga yang diperkecualikan. Berikutnya, maka ia boleh sebelum waktunya. Sedangkan iqamat, maka ia dikumandangkan ketika hendak mendirikan sholat. Jadi azan ini dikumandangkan ketika mengingatkan masuk waktunya sholat. Sedangkan iqamah itu dikumandangkan ketika sudah mau dilaksanakannya sholat. Dilaksanakannya sholat. Jadi azan ini untuk waktu sholat, ya. Kalau iqamah ketika sudah mau dilaksanakannya sholat, ya. Berikutnya yang kelima, ya, hendaknya azan dengan tertib, ya, sebagaimana kita hampir sama redaksi mualah berkesinambungan seperti wudhu pernah kita sampaikan. Jadi hendaknya azan itu dengan tertib, harus berkesinambungan, ya, berurutan sesuai dengan yang disyariatkan dan berkesinambungan sebagaimana yang ditetapkan dalam as-sunnah. Demikian juga iqamat, keterangan yang hadir pada pembahasan sifat dan tata cara azan dan iqamah. Maka sekali lagi azan ini harus tertib, harus urut.
dan tidak ada jangka waktu yang cukup lama. Misalnya Allahu Akbar 30 menit nunggu Allahu Akbar, nggak bisa begitu nggak ada namanya Allahu Akbar nunggu nanti 5 menit baru adzan lagi nyambung, nggak bisa, harus berkesinambungan ya, jadi langsung sampai selesai ya. Jadi urutannya sudah kita tahu urutannya, yaitu urutannya nggak boleh hayya falah dulu baru hayya sholah, atau asyhadu anna Muhammad Rasulullah baru asyhadu an la ilaha illallah, nggak bisa. Juga harus antara lafadz satu dan kedua itu tidak ada jarak yang terlalu lama, langsung cet begitu Bahkan urut secara lafadz juga langsung berkesinambungan tanpa ada jeda yang cukup lama, begitu ya. Maka harus tartib tadi. Yang keenam, adzan dan iqamat dilantunkan dengan bahasa Arab ya, dengan lafadz-lafadz yang ditetapkan dalam as-sunnah. Jadi nggak bisa kita adzan dengan bahasa-bahasa yang lain, bahasa Jawa misalnya begitu, ya, atau bahasa-bahasa lainnya. Dan ini juga pernah terjadi, ketika masa lengsernya atau hancurnya kekhalifahan Turki Utsmani, ya, pada tahun 1924, ketika kepemimpinan diambil alih sama Mustafa Kemal Atatürk. Nah, ini salah satu dosa dia adalah pertama, awalnya masih mengizinkan azan tapi dengan bahasa Turki. Akhirnya setelah lambat laun berikutnya baru nggak boleh azan sama sekali. Makanya kita temukan beberapa orang yang memaksakan azan digantung sama dia. Ya, ini kalau kita perlu untuk belajar sejarah masa dulu masa Islam ada kekelaman ya, ada masa kelamnya ketika sudah tidak ada induknya. Jadi dulu Bapak Ibu sekalian Islam itu ada induknya, kekhalifahan itu. Jadi kalau ada satu daerah muslim yang dijajah, itu pasti ada bantuan dari Turki Utsmani untuk membebaskannya. Makanya kenapa kok Palestina sampai hari ini belum selesai? Karena kita sudah nggak punya induk lagi, Pak. Nggak punya pusat kekuatan. Dan terakhir itu selesai hancurnya pada tahun 1924 Masehi. Ya, selesai, yaitu Ottoman itu kalau biasanya Ottoman atau Turki Utsmani. Ya, ini terakhir kekuasaan Islam terakhir. Ya, kalau nggak salah ketika Perang Dunia Kedua kalau nggak salah mulai hancurnya begitu wallahu alam. Ya, ini pernah terjadi dan ini nggak boleh ya, mengubah lafadz dalam bahasa Arab azan itu diubah dengan bahasa lain tidak diperbolehkan. Berikutnya, bagian yang ketiga adalah sifat-sifat yang dianjurkan bagi muadzin. Kalau tadi adalah syarat sahnya atau syarat muadzin yang harus terpenuhi. Berikutnya adalah sifat-sifat yang dianjurkan seorang muadzin itu harus seperti ini. Yang dianjurkan pada dirinya harus ada pada dirinya. Yang pertama adalah hendaknya muadzin itu orang yang adil. Adil ini maksudnya sebenarnya orang yang dia terhindar dari dosa-dosa besar dan dia sesekali terhindar dari dosa kecil. Maksudnya dosa kecil ini dosa yang mungkin masih kadang orang melakukannya dibandingkan dosa besar, masih kemungkinan dia melakukannya walaupun dia harusnya bertobat. Maksudnya menunjukkan tidak bisa secara sempurna dan begitu nih. Tapi kalau orang yang dimaksud istilahnya yang diminta di sini adalah muadzin itu orang yang soleh, maka di sini disebutkan soleh, yaitu dia terhindar terutama pada dosa-dosa besar dan dia juga terhindar dari dosa-dosa kecil walaupun kadang masih melakukan hal dosa tersebut dan bertobat di dalamnya. Yang kedua adalah terpercaya, amanah. Ya, amanah sesuai dengan waktu yang dia ketahui untuk adzan. Ya, entah digaji tidak digaji dia tetap adzan. Nah, ini orang yang amanah begitu nggih. Karena muadzin adalah pihak yang dipercaya di mana waktu sholat dan puasa diserahkan kepadanya. Nah, kalau muadzin nggak amanah, kasihan nanti ya bagi mereka yang menunggu buka, nunggu selesai waktu sahur. Kalau nggak amanah repot jadinya.
Karena kan tidak semua orang mengetahui waktu mulai berbuka, begitu nggih. Dengan kemudahan adanya adzan ini, maka manusia atau kaum muslimin tahu kapan berbuka dimulai, kapan selesainya waktu sahur. Dan apabila dia bukan orang yang adil dan dipercaya, maka tidak bisa dijamin bahwa dia akan menipu kaum muslimin dengan azannya. Nggih. Maka kalau orangnya tidak amanah, maka khawatirnya malah menjadikan dirinya menipu atau menjadikan kurang baik dalam azannya. Maka salah satu antaranya adalah seorang yang amanah itu, maka seorang muadzin yang dia tidak mengharapkan upah di dalamnya. Maksudnya kalau saya diupah saya adzan, kalau nggak diupah saya nggak adzan. Nah ini kan nggak amanah namanya. Tapi bukan berarti tidak boleh kita menggaji seorang muadzin. Boleh. Ketika apa? Ketika muadzin memang tidak meminta untuk hal itu, tapi memang sebagai bentuk hadiah. Ya, bentuk terima kasih kita kepada muadzin tersebut. Boleh. Tapi kalau sudah muadzin itu meminta, bahkan menarif, nah ini yang tidak diperbolehkan. Ya, maka ini yang tidak diperbolehkan. Maka dipertanyakan keamanahannya sebagai seorang muadzin. Walaupun sekali lagi dalam Islam masih boleh untuk menggaji seorang muadzin, boleh. Sebagaimana sebagian ada yang menggaji imam dan sebagainya. Ya. Berikutnya yang kedua, hendaknya dewasa dan berakal. Namun adzan anak-anak yang sudah mumayyiz hukumnya sah. Ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan, maka seorang muadzin ini harus dewasa dan berakal. Ya, waras begitu nggih. Dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan baik dan buruknya. Berikutnya yang ketiga, hendaknya mengetahui waktu agar bisa meneliti ketepatannya, sehingga bisa mengumandangkan azan di awal waktu. Karena bila dia tidak mengetahui waktu, maka bisa saja dia salah dan keliru. Karena memang salah satu di antara syaratnya adalah harus tepat waktu azannya. Nggak boleh dia azan sebelum waktunya, tidak boleh. Kecuali dari yang kami sebutkan dua keadaan tadi, maka tidak boleh. Azan duhur di sebelum azan atau azan duhur setelah asyar, nggak boleh begitu karena memang ketika azan kita membutuhkan juga niat sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka sekali lagi bagi muadzin ini harus mengetahui waktunya kapan. Maka biasanya muadzin itu tahu jadwal sholat duhur, asar begitu tahu tepat waktu-waktunya untuk dikumandangkannya azan. Berikutnya yang keempat, hendaknya bersuara lantang. Muadzin dianjurkan mereka yang bersuara lantang keras. Tidak harus merdu, tapi diutamakan yang merdu. Karena muadzin Nabi ini rata-rata yang diambil oleh orang-orang yang lantang dan merdu suaranya, agar ketika orang itu mendengarkan ada ketertarikan untuk menjalankan ibadah sholat. Bukan berarti yang tidak merdu tidak boleh azan, boleh. Selagi dia memenuhi syarat yang tadi di awal. Tapi yang dipentingkan di sini adalah lantang keras. Tapi kebetulan alhamdulillah di zaman kita sudah ada namanya mikrofon, maka ini membantu sekali untuk kerasnya suara. Walaupun dia mungkin tidak keras, tetapi sudah ada sudah mencukupi begitu Maka sekali lagi di antaranya walaupun tidak disampaikan di sini, jadi kalau yang merdu juga diutamakan, dianjurkan. Yang merdu suaranya dianjurkan. Karena muadzinnya para nabi semuanya muadzinnya nabi semuanya lantang dan bersuara merdu. Suaranya bagus. Berikutnya yang kelima, hendaknya suci dari hadas kecil dan besar. Anjurannya seorang muadzin ini sebelum azan sudah berwudu. Walaupun ini bukan suatu syarat keharusan sahnya, bukan. Tapi anjuran ketika dalam keadaan mau azan, maka dianjurkan dalam keadaan sudah berwudu, terutama ketika dia dalam keadaan masih berhadas besar, harus mandi dulu begitu Tapi apakah dia harus wudu? Tidak, tapi anjurannya wudu lebih baik ketika hendak mengumandangkan azan, maka dia suci dari hadas kecil dan besar. Berikutnya yang keenam adalah hendaknya azan dengan berdiri. Ada yang kadang tiduran pernah ada sebagian saya pernah lihat ada orang tiduran.
saya cari mana yang adzan kok nggak ada, ternyata dia di belakang apa nama ini, mimbar, tiduran. Kadang bukan tiduran, duduk di mimbar itu, Allahu Akbar. Ya, kadang juga anak kecil gitu ya. Maka sekali lagi ya, dianjurkannya itu dalam keadaan berdiri. Ya, bukan berarti ketika dia memilih untuk tidur atau duduk nggak sah, bukan. Tapi anjurannya berdiri lebih bagus ya, begitu ya. Ya, lebih afdol. Ya, lebih afdol. Ya. Dan dia menghadap kiblat. Ya. Berikutnya yang ketujuh, hendaknya meletakkan dua jarinya pada kedua telinganya. Oke. Walaupun sebenarnya Mas kan sudah ada mic, jadi kan udah keras. Walaupun emang kalau zaman dulu kan belum ada mic, ketika menutupi telinga ini diharapkan lebih keras suaranya karena akan menutup salah satu di antara indera, maka menguatkan indera yang lain, kan begitu ya. Tapi ini adalah salah satu di antara sunnah. Kalaupun kita sudah ada mic ya yang kita bisa gunakan, maka ini tetap bisa untuk dilaksanakan sebagai sunnah ya. Jadi ketika adzan walaupun ada mic ya, ditutup kedua telinganya dengan dua jari ya. Berikutnya, menoleh wajahnya ke kanan saat mengucapkan hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ya, maka ditolehkan ke kanan. Ya, hayya 'alas shalah. Ya, ke kanan. Berikutnya, ketika dia mengucapkan hayya 'alal falah, maka ke kiri. Ya, ini sunnah, ini sunnah, menghidupkan sunnah walaupun mungkin sudah menggunakan mic dan pasti terdengar. Walaupun memang di awal menutup dua telinga ini tuh mengeraskan suara, melantangkan suara. Yang kedua, ketika diayunkan kanan kiri ini biar merata, gitu nih, merata. Walaupun kita sekali lagi sudah ada mic, ini masih boleh untuk dilaksanakan sebagai sebagai sunnah yang bisa kita terapkan. Tentunya juga tetap ada pahala yang bisa kita dapatkan di situ. Ya, karena menghidupkan sunnah. Berikutnya yang ke-8, mengumandangkan adzan dengan perlahan. Adzan itu jangan cepat-cepat, perlahan. Ya, apalagi kalau suaranya merdu, perlahan, biar enak didengar juga. Ya, bahkan pengalaman di pondok saya punya kak kelas orang NTT, Flores. Ya, itu kan daerah minoritas muslim. Tapi kebetulan ada 4 orang masalah yang mondok di tempat saya. Rata-rata merdu suaranya. Orang-orang timur tuh merdu-merdu, lantang merdu. Dan kebetulan kak kelas saya itu suaranya nafasnya tuh panjang sampai kita kalau adzan maghrib, karena kebetulan jam makan di tempat saya dulu di pondok itu habis maghrib, itu bisa selesai makannya adzannya belum selesai. Ya, masya Allah ya, saking panjangnya, tapi didengar enak, jadinya mereka nggak ada yang komen, nggak ada yang komplain karena enak didengarnya begitu, panjang sekali begitu, nggak tahu itu mat berapa itu matnya, tapi panjang sekali begitu. Ya, jadi panjang, bukan panjangnya kalau di sini maksud adalah perlahan, jadi tidak terburu-buru. Berikutnya yang kedua, kalau untuk iqomat maka dipercepat, ya, kalau qomat dipercepat, nadanya dipercepat, jangan dilama-lamakan, ya. Maka salah satu di antara yang kadang kurang dianjurkan itu adalah ketika dia menggabungkan antara adzan dan qomat dalam waktu yang sama. Karena ada sebagian ya, walaupun mungkin kalau misalnya sebagian, mungkin saya pernah di daerah Cebongan, saya pernah ngajar tahsin di sana. Itu kebiasaan sudah disepakati, memang sudah disepakati masyarakatnya, kalau karena memang posisinya kajiannya itu pada maghrib sampai isya, maka isyanya adzan langsung iqomat. Selesai kajian, adzan langsung iqomat. Begitu kalau di sana, karena emang sudah disepakati, makanya masyarakat juga nggak kaget. Ya, tapi kalau belum ada kesepakatan kayak gitu, kaget, kasihan kan begitu. Tapi ini sudah disepakati masyarakat itu, makanya kalau sudah adzan, selesai kajian, langsung adzan dan iqomah, nggak ada jeda langsung. Karena memang yang salah satu di antara yang diperbolehkan karena posisi jamaah sudah berkumpul. Karena jamaah sudah ikut kajian sampai isya, makanya langsung dikumandangkan karena sudah ada jamaah di situ. Ya, tapi kalau misalnya belum ada jamaah, kalau langsung qomat, nanti siapa jamaahnya?
ya begitu, nggak ada jemaahnya kan begitu nggih. Maka kalaupun misal mau diterapkan antara menggabungkan adzan dengan iqamah, ya maka kondisinya sudah ada jemaahnya, sebagaimana ketika sudah kebiasaan setelah kajian dan sebagainya, maka mungkin ini masih diperbolehkan. Karena kalau misalnya kita seperti itu, kasihan ya, jamaah juga butuh namanya persiapan, terutama ketika sholat subuh. Apakah jarak antara adzan dan iqamah itu punya jarak yang ditetapkan? Tidak, nggih. Walaupun ada sebagian yang mengatakan 15 menit, nah begitu. Tapi di sini sebenarnya secara hujjah, secara dasarnya tidak ada dasarnya ada jarak antara adzan dan iqamah yang ditentukan, tidak. Maka pun kalau misalnya kita memilih atau kesepakatan masyarakat di situ ketika subuh lebih panjang dibandingkan ketika menunggu iqamahnya maghrib dan isya, nggak masalah, karena ini juga masalahnya lebih besar. Posisi kalau adzan maghrib isya itu kan pasti kita sudah siap untuk melaksanakannya, berbeda dengan dalam keadaan sholat subuh. Kadang ada sebagian yang baru bangun, belum juga kebelet mau ke belakang, udah selesai, habis waktunya ya. Maka pun kalau misalnya mau diperpanjang 20 menit bahkan 30 menit pun nggak masalah, begitu ya. Untuk biar siap, jamaah itu benar-benar siap menunaikan ibadah sholat subuh, itu tidak masalah, begitu, itu tidak masalah ya. Tentunya harus disepakati ya, disepakati ya. Masih bisa insyaallah ya. Ya. Segera ya. Masuk ke bagian keempat nih kalau nggak salah nih, tentang lafaz adzan dan iqamah. Ya, jadi disebutkan nih biar kita mengetahui nih, adzan dan iqamat memiliki tata cara yang ditetapkan dalam sunnah-sunnah Nabi. Ya, di antaranya adalah hadis dari Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi mengajarinya adzan secara langsung. Beliau bersabda padanya, kamu mengucapkan. Nah, jadi di sini nanti insyaallah kita akan sampaikan ketika berkenaan tentang itu nih. Sebenarnya lafaz adzan ini ada tiga cara, 3 metode ya. Jadi ada yang dia 15 lafaz, ini yang masyhur, 15 lafaz yang ini nanti kita akan bacakan di sini ya. Ada yang 17, ada yang 19. Nah, panjangan nanti kita kita sampaikan yang pertama dulu, yang masyhur ya. Ya, di sini adzan yang masyhur kita kumandangkan ya, terkhusus di Indonesia ya. Ini adzan yang 15. Jadi kalau kita lihat lafaznya di sini ya, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali takbirnya ya. Ini 4 ya. Berikutnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. 15. Nggih. Sebelum kita masuk kepada bagian yang lainnya, riwayat lainnya, dan riwayat ini yang disepakati oleh mazhab Ahmad bin Hambali sebenarnya ya, sebenarnya digunakan di Indonesia khususnya ini malah ini mazhab Hambali sebenarnya ya. Jadi ini saya soroti untuk pelafatannya nggih, karena kadang perlu untuk disampaikan ya. Jadi kadang ada beberapa orang yang menggabungkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan begitu nggih. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian ada yang panjang ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini yang tepat tuh bagaimana? Kalau dia misah nggak masalah nggih, dengan sukun di awal, di akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya contohkan tanpa nada nggih, biar enggak panjangan. Ya, kalau pakai nada monggo, nggak apa-apa, nggak masalah nggih. Nah, ini bagi ketika kita melafadzkan per kalimat per kalimat, kan kita tidak digabung maka disukun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ketika kita memilih untuk menggabung maka digabung sesuai dengan gabungan. Jangan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, kurang tepat.
Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalnya kok pengen ada dipanjangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak apa-apa dipanjangkan. Tapi ketika kita memang niatnya menggabung antara takbir pertama dan kedua, maka harus digabungkan dengan adanya harokat penggabung di situ. Karena setelahnya ya ada alif lam, lafzul jalalah itu ada alif lamnya, ya. Maka harus digabungkan dengan lafaz sebelumnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru disukun di akhirnya. Ini yang pertama. Ini salah satu di antara yang saya ingat ketika saya diberitahu sama guru saya begitu ketika masih mondok, ketika SMP. Jadi ada salah satu kebiasaan santri itu kalau adzan disukun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sukun, harus niatnya disambung tapi nyukun, ini kurang pas. Maka harus digabungkan dengan adanya harokat penggabung pada lafaz berikutnya, begitu ya. Yang pertama. Yang kedua pada lafaz asyhadu alla, ya ini yang sahih insyaallah, yang menurut Syekh Fauzan ini dia adalah bahasa Arab yang fushah, yang memang insyaallah murni bahasa Arabnya. Yang tepat bukan asyhadu an la, tapi asyhadu alla. Bisa dipahami ya? Jadi langsung asyhadu alla ilaha illallah, walaupun tulisannya di sini asyhadu an la. Nggih, langsung asyhadu alla. Begitu nggih. Langsung masuk kepada huruf lam. Dan yang saya soroti adalah ketika menyebut atau melafadzkan asyhadu. Kebanyakan banyak yang saya dengar baca ashadu dengan sin, bukan shin. Asyhadu bukan ashadu. Ashadu alla, ashadu alla. Ya, jadi kalau saya baru beberapa kali ya, jadi curi azan di TPA itu, kalau ada denger itu saya salahin langsung, ada begitu. Ya, jadi kalau penyebutan asyhadu ini harus dengan shin bukan sin. Asyhadu alla ilaha, ya, asyhadu alla ilaha illallah. Ya, maka dibaca shin. Ini untuk secara huruf nih yang tadi kami sampaikan. Ya, pada lafaz ya asyhadu anna Muhammad juga sama, shinnya juga harus shin. Ya. Berikutnya pada kata hayya 'alas shalah, itu diakhiri dengan tak marbutah, tak tertutup. Maka ketika tak marbutah itu diwaqaf, berhenti, maka menjadi sukun, jadi ha. Maka jangan kayak ha, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, enggak, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Baru yang setelahnya baru hayya 'alal falah, baru ha. Jangan yang ha itu jadi ha, yang ha jadi ha, kebalik. Ya begitu nggih. Nah, ini juga kadang banyak yang kurang tepat penyebutan itu. Nggih. Maka ketika baca hayya 'alas shalah dengan ha, hayya 'alas shalah. Nggih. Jadi makhraj tetap harus pas walaupun ini bukan dalam Quran. Ya, kalau hukum tajwid baru di Quran saja. Ini nggak perlu kan begitu nggih. Ya. Berikutnya hayya 'alal falah dengan ha nggih. Hayya 'alal falah. Falah bukan falah. Falah beda. Antara ha dan ha ini beda tempatnya, untuk keluar hurufnya berbeda. Maka ini juga perlu untuk diperhatikan, terkhusus bagi muadzin. Ya, ini harus diperhatikan. Ya, jadi bukan hanya fokus ke nadanya doang, tapi ini harus lafaz harus benar, harus pas begitu ya. Ya, Allahu Akbar sama mau digabung juga dengan harokatnya. Kalau nggak digabung ya dipisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini pisah namanya. La ilaha illallah. Apa-apa. Tapi kalau Allahu Akbar ini gabung. Karena jedanya tidak tahu lama, ya. Maka ini harus digabung dengan harokat tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Begitu ya. Ini untuk lafaz azan yang masyhur. Nih, nanti kalau nggak cukup kita ini dulu ya. Atau gimana ya? Sampai jam 9 nggak apa-apa. Oke. Berikutnya nanti untuk
yang riwayat berikutnya kita akan sampaikan karena nanti akan disampaikan di berikutnya. Okay. Berikutnya ya adzan adzan apa tata cara iqamah. Tadi kalau adzan ini iqamah yang masyhur. Iqamah yang masyhur, lafadznya yang masyhur digunakan. Adapun untuk sifat iqamah, kamu mengucapkannya jadi takbir 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah sekali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali. Hayya 'alas shalah sekali. Hayya 'alal falah sekali. Dan ada tambahan ya, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. La ilaha illallah. Berapa, Pak? 11. Nggih, 11. Ya, ini lafaz yang masyhur, yang paling terkenal, yang digunakan kebanyakan adalah ya dengan 11 kata tadi, 11 kalimat ya, 11 lafaz ya untuk iqamah. Dan di iqamah ini ya nanti ada tambahan yaitu qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya, ini khusus untuk iqamah dan tidak disempatkan di adzan. Ya, ini untuk iqamah. Ya. Berikutnya ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu. Ya, dia berkata, Umira Bilalun an yashfa'al adana wa an yutiral iqamata ila al-iqamah. Ya, Bilal diperintahkan untuk mengucapkan lafaz adzan 2 kali. Ya, 2 kali dan mengucapkan iqamah 1 kali, kecuali lafaz iqamah. Ya, sehingga lafaz adzan menjadi 2 kali, sedangkan iqamat adalah 1 kali, kecuali ucapan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya. Berikutnya ya, kalau Allahu Akbar ini masih satu rangkaian ya. Satu rangkaian walaupun 2 kali pengucapan ya. Salat telah didirikan ini qad qamatis shalah, ini maknanya adalah salat telah didirikan karena memang disematkan di lafaz iqamah. Ia diucapkan 2 kali berdasarkan hadis di atas. Ini adalah tata cara adzan iqamah yang dianjurkan karena Bilal mengumandangkan dalam keadaan mukim dan safar bersama beliau Rasulullah sampai beliau wafat. Jadi ini lafaz yang tadi kita sampaikan yang adzan 15, iqamah 11 ini lafaz yang digunakan oleh Bilal sampai beliau Nabi Muhammad wafat. Karena memang kalau kita melihat sejarah yang terjadi ketika Nabi wafat dan digantikan oleh Abu Bakar sebagai khalifah pertama setelah Nabi, itu Bilal sudah tidak mau jadi muadzin. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena kalau pas Rasulullah meninggal, azan Bilal azan nggak selesai adzannya, nangis. Bilal nangis, kenapa? Karena rindu sama Rasulullah, karena Bilal adalah muadzinnya Nabi. Maka ketika Nabi masih hidup, itu Bilal yang diminta untuk menjadi muadzin. Jadi muadzin utamanya Nabi, walaupun Nabi punya muadzin ada sebagai mengatakan 4, ada yang 5. Okay. Jadi Bilal ini sebagai muadzinnya Nabi. Maka ketika Bilal adzan itu terikat dengan Nabi. Akhirnya beliau itu nggak selesai kalau adzan, nggak selesai. Bukan hanya yang nangis, bukan hanya Bilal, para sahabat juga nangis. Makanya walaupun memang ada sebagian riwayat menyebutkan Bilal kadang pernah azan beberapa kali di zamannya Abu Bakar, karena memang diminta oleh para sahabat yang senior ini ya, dikarenakan kerinduannya dengan Nabi. Jadi ketika Bilal azan itu teringat dengan Nabi Muhammad SAW. Di zamannya Umar sekali, karena juga sama kasusnya, para sahabat pengen mendengar azan Bilal untuk mengobati rasa rindunya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi walaupun ini dengan perjuangan yang cukup besar, karena emang Bilal sudah tidak mau azan dikarenakan teringatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bila muadzin ya mentarji, ini yang mertarji tadi, berhubungan tadi kita sampaikan lafaz atau riwayat yang lain. Ya.
Jadi ada namanya tarji, ya, azan atau mengucapkan dua kalimat iqamah, maka tidak mengapa karena ia termasuk perbedaan yang diizinkan. Jadi kalau riwayat masyhur itu ada 3 nggih untuk azan. Ini kita sampaikan azan dulu nggih. Ya, nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita, tapi tinggal dikit ini benar. Ini enggak apa-apa nggih. Nanti kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Takutnya kepanjangan. Jadi kalau azan ini pertama 15 kali, yang berikutnya 19 kali. 19 kali. Ya, jadi kalau kita kembali ke lafaz tadi nggih, azan. Ya. Yang ditambah yang mana? Yang ditambah itu syahadatain ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang awalnya 2 kali. Nggih. 2 kali pengucapannya. Ya, mau apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad 2 kali nggih. Ini kalau yang 19 kali itu adalah dibaca 4 kali. Jadi totalnya 8 kalau di perlafadznya. Tapi dia dibaca dengan tarji. Tarji gini. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4. Ketika melafazkan syahadatain yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, itu awalnya lirih dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru dijaharkan asyhadu an la ilaha illallah. Dilirihin dulu dengan harapan dirinya dengan orang yang di masjid saat itu mendengarkan. Baru yang berikutnya dikeraskan. Nggih, dikeraskan biar semua orang mendengarkannya di luar dari masjid. Jadi yang pertama itu dilirihin dulu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la, baru dikeraskan yang kedua. Ya. Jadi tadi 4 tambah 1 asyhadu an la yang lirih, asyhadu an la ilaha illallah, baru dikeraskan asyhadu an la ilaha illallah. Berikutnya sama, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, baru yang berikutnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lirih juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama sampai 8 kali. Nah, tahu kalau misalnya kita gabungkan syahadatan itu satu bacaan yang sama jadi 4 kali. Tapi kalau kita lafadzkan jadi 8 kali. Ya, itu aja tambahannya. Jadi totalnya kalau kita gabung jadi 19. Jadi tambahannya hanya pada syahadatainnya menjadi 8. Pertama lirih, baru dikeraskan, diulangi sampai 8 kali tadi. Begitu nggih. Ya. Sedangkan yang 17 itu hanya dikurangi takbirnya. Takbirnya cuma kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru asyhadu an la ilaha illallah 8 kali. Jadi totalnya 17. Bahkan kalau misalnya kita sampaikan azan yang tadi yang 19 kali ini azan yang riwayatnya diambil pada madhab Syafi'i. Kinan Syafi'i ya harusnya. Ya, tapi malah yang dipakai yang Hambali tadi. Baik, itu yang masyhur, memang masyhur lafadznya 15 kali. Jadi ada 3 riwayat nggih. Jadi azan ada yang lafadznya 15 kali, ada yang 19 kali, nggih. Ada yang 17 kali. Tapi mana yang terbaik, atau bukan mana yang terbaik ya, mana yang baiknya kita gunakan yang pertama saja yang masyhur. Biar apa? Biar nggak ngagetin orang. Nggih. Ya, jangan kita menimbulkan polemik, ya. Kalau mereka ngaji semua begitu ya, paham, yaudah enak kan gitu ya. Sama kasusnya seperti yang pernah kita sampaikan tentang membaca nih, mungkin sebagian ada yang pernah mendengar nih. Jadi kalau lafaz ketika imam baca Al-Fatihah ketika jahar khususnya baca pada ayat terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu lebih afdolnya disambung. Tapi ketika ada sebagian ulama dan beliau masih hidup, namanya Syekh Dr. Aiman Musdi Syuaib, orang Suriah, seorang mukri, seorang pengajar Quran internasional, orang Suriah yang sekarang di Qatar itu, beliau ketika ada orang yang nggak kuat nafasnya, dia berhentinya bukan alaihim pertama tapi alaihim kedua, dan dia mengulanginya pada ghairil maghdub. Jadi contohnya
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti di situ. Langsung diulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini pendapat beliau. Karena beliau berpendapat kalau berhenti di alim pertama ini kurang pas secara makna menurut beliau. Walaupun saya sampaikan sekalian nih, walaupun ada sebagian ulama yang boleh seperti kebiasaan kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti situ. Memulainya dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini boleh, dan kebanyakan yang membolehkan adalah para ulama Quran dari Mesir. Ya, sebagaimana kalau ada Syekh Mesir yang masih di Indonesia namanya Syekh Hisam Raji. Ya, kemarin saya baru belajar dengan murid beliau. Jadi membolehkan untuk itu. Membolehkan untuk membaca yang seperti biasanya, ketika memang kita nggak kuat, kita berhenti situ boleh. Alim pertama, siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti, ngambil nafas lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, juga boleh. Walaupun memang kalau untuk pendapatnya ulama yang tadi, saya Aiman itu menguatkan yang tadi yang pertama. Tapi seketika pernah saya amalkan itu, walaupun sebenarnya jamaah masjid itu sudah pernah saya ajari yang ibu-ibu, tapi yang ibu-ibu saya pernah ajari itu, saya diminta untuk jadi imam di sana, imam tarawih. Saya praktekkan yang pertama tadi, geger. Jadi ini saya baru pas punya pengalaman itu, langsung ketika saya ngajar Al-Fatihah di tempat manapun, saya sampaikan ambil pendapat yang ketiga tadi aja kalau nggak kuat. Itu lebih bagus karena tidak menimbulkan polemik begitu Karena ketika saya jadi imam tarawih pada saat itu, selesai imam didatengin jamaah. Jamaah bilang, Ustaz, tadi saya dengar antum baca seperti ini nih. Apakah ini sesuai dengan sunnah Nabi? Waduh, saya mau jelaskan gimana? Ini orang saya anggap saya lihatnya beliau orang awam begitu Kalau saya jelasin terlalu jelimet nanti malah nggak paham, akhirnya depan dan Yaudahlah, saya bilang iya, kita selesai. Jadi habis itu karena kejadian itu, dan ternyata tahun setelahnya kalau nggak salah atau sebelumnya itu kejadian sama ini lebih ekstrim di Sumatera. Jadi kebetulan imam tarawih di Sumatera ini sama pernah belajar dengan apa yang pernah saya pelajari, bukan satu angkatan tapi pernah saya pelajari sama dengan beliau. Beliau juga berhenti pada alim kedua. Akhirnya ini kalau orang Sumatera beda kalau orang Indonesia, orang Jawa kan masih ada nggak enakan gitu Kalau ini orang Sumatera, selesai sholat tarawih langsung berdiri, nyesatin langsung, imamnya disesatin. Ini tidak sesuai dengan kebiasaan Muhammadiyah, gitu. Ini kebiasaan HTI, atau kayak gitu. Apa hubungannya sama HTI? Saya bilang, sampai imamnya itu bingung. Apa hubungannya sama HTI? Ini kan baca Al-Fatihah itu. Sejak itu saya masya Allah, ternyata ada beberapa yang saya alami sendiri sama pengalaman imam lainnya. Akhirnya saya sampaikan ke beberapa santri yang saya ajarkan atau di tempat lain tuh, walaupun mereka saya sampaikan secara ilmu seperti itu, tapi secara praktek di masyarakat jangan seperti itu. Akhirnya menimbulkan polemik tadi. Menimbulkan polemik. Maka sama seperti tadi adzan. Walaupun secara ilmu saya sampaikan ada adzan yang sampai 19 kali, 17 kali, tapi saya sarankan tetap yang biasa kita lakukan saja. Karena begitu bukan berarti nanti saya pengen kelihatan berbeda langsung adzan seperti itu, kasih nanti malah viral nanti di medsos. Begitu mungkin ini yang bisa kami sampaikan nanti insyaallah kita akan sampaikan ke berikutnya, walaupun tinggal sedikit. Nanti mungkin kita akan sedikit mengulang biar tidak lupa dengan apa yang kita sampaikan, dengan tambahan yang belum kita selesaikan. Karena nanti iqomah pun nanti saya sampaikan ada beberapa riwayat. Karena kebetulan saya pernah belajar daurah adzan iqomah bersanad. Jadi sampai ke Bilal sanadnya begitu. Jadi banyak riwayat yang kita pelajari. Ini insyaallah sama sekali saya sampaikan di sini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Beberapa mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan 1-2 pertanyaan kalau ada. Ada dari ibu-ibu mungkin? Oke, Bapak monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saja cerita pada nama hak ya. Tapi ini bukan ada ada. Nggih. Misalkan kalau imam sudah kalau doli itu kan ada jawaban amin, pasti ada juga suara yang amin juga ada. Amin. Ada. Gitu. Saya yang mati itu ada, tapi di berbagi di satu daerah pernah ada mungkin malamnya begitu belum waktunya azan kemudian kali azan pas pagi dulu ya itu pernah terus ada yang lain jangan Bismillahirrahmanirrahim, tapi ada juga yang suaranya itu ada haknya, bukan kim tapi ahim juga ada. Mungkin karena pasiennya atau belum apa itu belum Arabnya atau gimana itu pernah kalau memang itu belum tahu ya mungkin ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah tahu ya karena sesuai dengan apa itu syariatnya gitu. Ya, boleh tanyakan. Jadi pertanyaannya boleh atau tidak atau bagaimana? Pertanyaannya yang diajukan apanya? Boleh atau tidak atau yang benar bagaimana atau bagaimana? Yang benar kan amin gitu ya. Oh, nggih. Yang pakai suara gitu. Nggih. Oh, nggih. Ya, seperti Bismillahirrahmanirrahim ya kak lah itu. Nggih. Gitu. Nggih. Tapi kalau yang bersuara seperti itu mungkin karena mungkin ya pasiennya belum. Nggih, mungkin. Nggih. Jadi untuk lafaz amin sebenarnya itu saya saya pribadi belum pernah mendapati ulama yang membolehkan dengan hak tadi bagaimana amin gitu. Hanya di akhir atau di mana Pak? Ya Pak. Amin. 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 Ya itu nggak ada. Nggih. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang dibaca pendek amin itu ada atau dipanjangkan amin boleh. Yang diperselisihkan itu dengan mim dengan tasydid amin ini diperselisihkan, ada yang boleh ada yang enggak begitu nggih. Ini untuk amin nggih. Tapi kalau yang amin enggak ada, saya nggak pernah nemu gitu ya. Kalau pendek ada yang panjang insyaallah tidak masalah begitu nggih ya. Dan sama yang diperselisihkan adalah ketika dengan tasydid pada mim ya. Kalau untuk tadi kayak Bismillahirrahmanirrahim harusnya Bismillahirrahmanirrahim BH kan begitu ya, bukan H begitu ya. Ini kemungkinan dari husnudzon kita memang mungkin beliau belum tahu bisa begitu ya. Itu jelas ya, kemungkinan itu insya Allah tidak masalah. Isu itu maafu ya Pak, dimaafkan masalah kalau karena posisinya belum belajar nggih. Tapi memang kalau yang sudah belajar diusahakan, walaupun kadang sudah belajar pun kadang tidak luput dari namanya salah. Saya pribadi pun yang ngajar kadang salah juga pernah gitu lagi ya. Tapi memang ketika memang dia tahu ada kesalahan di situ dan ada kesempatan, apalagi ketika dia sholat nih, karena Al-Fatihah itu termasuk syarat sahnya sholat. Membaca Al-Fatihah itu syarat sahnya sholat, bukan hanya membacanya, benar bacaannya juga sah, termasuk syarat sahnya sholat. Maka pun kalau misalnya kita tahu sudah belajar baca Al-Fatihah yang benar, ketika kita baca misalnya dari kayak harusnya Bismillahirrahmanirrahim dibaca Bismillahirrahmanirrahim, dia faham kayaknya kurang tepat, diulangi lagi ya. Atau dengan lafaz-lafaz lainnya yang dia tahu kok kurang tepat bacanya dan ada kemungkinan dia bisa untuk diulangi, apalagi Al-Fatihah. Kalau misalnya di luar dari Al-Fatihah surat lain maka masih mending karena dia bukan termasuk dari syarat-syarat sholat. Tapi kalau Al-Fatihah jangan sampai ada yang salah
diusahakan. Maka belajar Al-Fatihah yang benar itu penting. Ya, Rasulullah mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dikatakan itu salat atau tidak dikatakan sah orang itu salat ketika dia tidak membaca Al-Fatihah. Para ulama menyebutkan bukan hanya sekedar tidak membaca, dia membaca tapi banyak salah-salah yang menjadikan makna itu ya beda, keluar dari makna aslinya, maka juga tidak sah. Begitu nggih. Mungkin itu nggih yang bisa kami sampaikan. Udah mungkin cukup, bisa dulu nggih. Lumayan cukup insyaallah. Nanti pada pertemuan berikutnya mungkin sedikit kita akan sedikit ulang ya, nanti monggo jamaah sekalian bisa mengajak saudara-saudara lainnya, terutama yang laki-laki untuk bisa hadir nggih. Apalagi yang memang kadang diminta untuk amanah menjadi muadzin, maka untuk mengetahui cara adzan yang tepat begitu. Nah, insyaallah nanti kita akan sampaikan dan selesaikan ya pada pertemuan fikih tentang adzan dan iqamah. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf jika ada yang kurang dari apa yang kami sampaikan. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.